بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kitab Kimia Sa'adah, masih kitab Kimia Sa'adah sampai kepada makna fal wajibu. Fal wajibu, bismillahirrahmanirrahim. Fal wajibu mongko utawi sing wajib, hal yang wajib alaika atas kamu, hal yang wajib atas kamu iku anta'rifa yen tahurru sapa sira mengetahui hada ing ikilah waqad jama'a fi batinika sifatin minha sifatul bahaim, sifatul sabak, sifatul malaikah. Kita harus mengetahui dan wajib mengetahui ketika kita mau mengenali diri kita sendiri, maka kita wajib mengetahui sifat-sifat bahaim, sifat-sifat sibak, sifat-sifat malaikah, supaya kita mengetahui bagaimana diri kita sesungguhnya itu sendiri. Baik, dan ini pengaruh kepada nafsu yang ada dalam diri kita. Pengaruh kepada nafsu yang ada dalam diri kita. Kita perinci, kita jelaskan dengan pelan dulu. Allah di saat menciptakan qalam, ya qalam uktub, wahai pena, tulislah. Ditulis beberapa nafsu-nafsunya manusia, sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian ditulis ruh-ruhnya manusia, sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah diciptakan. Baru di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bashar dulu, menciptakan wujud manusia sebagaimana wujud fisik, ya, fisik di saat kita antara ovum dengan sperma sudah kumpul, maka ketika itu terjadi perubahan segumpal darah, kemudian daging, kemudian membentuk wujud manusia. Lah, disinilah manusia ini disebut dengan bashar, bukan insan, tapi bashar secara fisik. Baru di saat usia 4 bulan, ya malaika, wahai malaikat, tiupkanlah ruh yang ada dalam diri manusia. Lah, baru di situ ditiupkan ruh. Biar sampean paham. Ruh ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh nafsu itu sendiri. Ya, menaruh nafsu itu sendiri. Ketika ruh sama nafsu terkena bahan yang bersih, ingat ruh sama nafsu itu ciptaan Allah, betul-betul suci, betul-betul bersih. Ya, di saat masuk ke dalam diri manusia, ayahnya tidak sangat hati-hati di dalam makanannya, artinya makan barang subhat, makan barang haram. Tentunya jasmaninya akan menjadi kotor, jasmaninya akan menjadi najis, ya. Terus kemudian ibunya juga seperti itu, tidak waspada terhadap hal-hal yang haram, terhadap barang-barang yang subhat, ya. Maka daripada itu ruh maupun nafsu, ya, ketika masuk dalam diri manusia itu tergantung kepada basharnya manusia. Basharnya manusia itu dijaga enggak? Orang tuanya mampu menjaga makanan halal haramnya atau enggak? Menjaga makanan subhatnya ataukah tidak dalam dirinya? Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur ataukah takwa? Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, wa nahan nafsa, ya, yakni wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi dan Allah menjadikan nafsu itu wa nafsi wa ma sawwaha, ya, betul-betul dalam bentuk yang bagus, ya. Ya. Yakni wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang di situ manusia barulah bisa nafsu itu menjadi bagus ataukah nafsu itu menjadi nafsu yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha.
baru dilanjut qad aflaha man zakkaha. Qad, sungguh, ya sungguh. Aflaha itu asal kalimatnya sama falaha, ya falah itu bisa bermakna petani, ya falaha bisa bermakna bercocok tanam. Aflaha, orang yang petani yang suka bercocok tanam, maka dia akan menghasilkan hasil yang bagus. Hasil yang disebut bagus itu disebut dengan aflaha, beruntung. Petani yang mau betul-betul berusaha keras, nafsu yang mau berusaha keras untuk meraih kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya puasa ini, ya, kita menahan nafsu makan yang berlebihan kayak binatang, minum minuman kayak binatang dan lain sebagainya. Nafsu ini semuanya, ya, nafsu hubungan seksual, ya, itu semuanya dilatih nafsu. Ketika nafsu itu mampu untuk berada di posisi yang takwa, maka nafsu itu betul-betul akan beruntung. Ya aflaha, betul-betul beruntung, ya beruntung. Ya, jadi memakai bahasa aflaha, ya bahasanya sebenarnya faizun juga bisa, ya menang, ya. Tetapi Allah memakai bahasa aflaha. Aflaha itu keberuntungan yang harus adanya satu ikhtiar, usaha terus untuk memperbaiki, ya. Jadi adanya nafsu itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tawaduk lawannya sombong, ya. Kemudian sabar lawan katanya adalah marah, ya. Lawan katanya adalah marah. Orang dikasih nafsu untuk marah, di saat mampu mengendalikan nafsunya ini loh, ya, maka orang itu disebut dengan sabar. Tidak mungkin orang disebut sabar kalau nggak dikasih marah, ya. Oleh karenanya marah itu wajar. Sifat sabaiyah, sifat hewan itu ada, wajar. Tapi untuk membedakan kita hewan ataukah manusia yang sempurna adalah mampu nggak menahan daripada marah itu sendiri untuk meraih kepada derajat orang yang sabar, ya, derajat orang yang sabar, ya. Tuh, jujur lawan katanya adalah bohong. Bohong ada dalam sifat hewan, bohong ada. Terkadang ayam itu patuk-patuk padahal dia nggak ada makanan, ya, hanya untuk merespon daripada betina saja, ya. Tetapi ketika mampu dikendalikan sifat bohong itu menjadi sifat jujur, lah inilah orang yang beruntung. Nafsu yang selamat, ya. Nafsu yang selamat, ya, yang betul-betul mardiyah, ya. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Betul-betul nafsu yang mardiyah, betul-betul yang radih, yakni yang diridhai sama Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah beruntung, kata aflaha man tazakka, nafsu itu akan menjadi bersih, akan menjadi jernih lagi, ya. Yang menyebabkan nafsu itu nggak jernih adalah diri kita sendiri, ya, mampu nggak menjernihkan nafsu itu sendiri. Oleh karenanya pelajaran daripada Ramadan ini adalah untuk mengetahui nafsu kita, bagaimana sih nafsu kita itu sesungguhnya, ya. Latihannya, tarbiyahnya adalah di bulan suci Ramadan ini, ya. Di bulan suci Ramadan inilah, ya, itulah adalah latihan kita untuk memerangi daripada nafsu itu sendiri. Dan bisa kita lacak nafsu kita sudah baik ataukah tidak. Nafsu nggak bisa mati, nggak, ya. Matikanlah nafsu, nggak bisa. Nafsu itu nggak bisa mati. Yang bisa itu adalah dikalahkan, ya. Dikalahkan menjadi nafsu yang aflaha man tazakka, yakni nafsu yang betul-betul beruntung, nafsu yang betul-betul disucikan sama Allah Subhanahu wa taala. Qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kadzabat samud bi tawaha idin ba'atha ashqaha ila akhirih, ya, ila akhirih. An ta'rifa hada wa ta'rifa, dan mengetahui anna likulli wahidin, sesungguhnya setiap sesuatu yang satu min haula'i, saking ikilah piro-piro sifatul bahaim, sifatul sibak, wa minha sifatul malaika. Kita harus mengetahui setiap sifat daripada tiga itu sendiri, ya. Tiap satu-satunya dari tiga sifat itu harus paham. Yang pertama kemarin adalah sifatul bahaim, yakni sifat hewan, ya. Ada kalanya hewan itu adalah sabu'iyah, ya, sabu'iyah, hewan yang buas, serigala, ya. Maka sifat daripada hewan yang sabu'iyah adalah menganiaya. Sifat daripada sabu'iyah adalah menyakiti orang lain.
Kalau kita sudah merasa melakukan hal tersebut, maka nafsu kita adalah menjadi nafsu yang bersifat bahaim ya. Di antaranya siba, yakni hewan-hewan yang buas. Ketika nafsu kita adalah mirip dengan fa'riyah. Fa'riyah itu tikus ya, fa'riyah itu tikus ya. Tikus sifatnya apa? Suka merusak ya, suka merusak tatanan. Di saat berada di departemen ini dia merusak tatanan, di saat berada di pondok dia merusak tatanan, di saat dimanapun juga dia merusak organisasi apapun juga dia merusak tatanan ya. Maka sifat nafsu ini loh adalah nafsu yang jahat dalam diri kita, harus dibuang ya, harus dibuang. Khususnya adalah anak pondok ya, anak yang mondok ya, harus nafsu daripada fa'riyah, nafsu tikus haruslah dibuang dalam diri kita ya. Suka korupsi ya, suka nilep ya bendanya orang lain, itu adalah kerjaan daripada fa'riyah atau tikus. Ada kalanya ya, ada kalanya yang sifatnya siba itu adalah akrab ya. Akrab itu kalajengking ya. Kalajengking itu suka menyengat ya, atau menyindir ya, atau memprovokasi ya, memprovokasi yang membuat orang sakit hati, yang membuat sifat dendam orang ya, yang membuat sifat dengki ya, yang membuat sifat iri. Apakah ada sifat akrab dalam diri kita ya? Harus ya, nafsu itu ketika mengembangkan sikap daripada hewan, yakni akrab, nafsu akrab ya, nafsunya kalajengking, maka seyogyanya secepatnya ya, kita harus sadar diri kita sudah berada di dalam kategori nafsu akrab ya, nafsu akrab. Terus kemudian ada kalanya nafsu itu khinziriyah ya, khinziriyah atau namanya babi ya. Babi itu makan segalanya, bahkan kotorannya sendiri bisa dimakan ya. Oleh karenanya babi itu tidak selektif, makanan barang haram, makanan barang subhat itu tidak selektif. Jika manusia mampu untuk makan barang yang haram subhat, maka janin yang terlahir nanti adalah janin yang sangat najis sekali, dan sulit anak itu akan menjadi anak yang baik, karena nantinya dikasih nafsu, dikasih ruh sama Allah Subhanahu wa taala, nafsu maupun ruhnya menjadi jahat ya. Nafsu ataupun ruhnya itu menjadi jahat, itu adalah nafsu khinziriyah. Ada kalanya tusiyah itu burung merak, tusiyah ya. Kita terkadang seperti tusiyah di saat kita memiliki uang banyak ya, maka hobinya adalah menghias diri ya, menghias diri ya. Kalau sudah uang banyak ya, rumahnya harus mewah. Kalau sudah uang banyak, maka haruslah memiliki kendaraan yang bagus, haruslah memiliki ini. Lah tusiyah itu hewan merak, itu terkadang ada dalam diri kita. Apakah kita mampu nggak menahan nafsu itu sendiri ya, mencegah daripada nafsu itu sendiri? Apakah mampu ya? Inilah yang tusiyah ini menyebabkan kepada bangga terhadap diri sendiri, dan bangga terhadap diri sendiri akan menyebabkan penyakit di atasnya, yakni ujub. Ujub kalau diterus-teruskan akan mengakibatkan kepada kesombongan ya, dan ini adalah penyakit yang sangat sulit sekali ya, dan kesombongan itu nanti akan menjalar kepada pamer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sifat daripada tusiyah ya, tusiyah. Ada kalanya sifat dalam diri kita itu adalah kirdiyah ya, kirdiyah itu sifat yang memiliki kesamaan dengan yakni kirtun itu maknanya adalah yakni monyet ya, monyet itu ya monyet satu rakusnya luar biasa. Monyet itu kalau dikasih pisang ditangkap tangan kanan, dikasih pisang lagi tangkap tangan kiri, kasih pisang lagi langsung tangkap sama mulutnya ya, mulutnya masih mengunyah, nangkep lagi, rakus. Kemudian suka mencibir ya, suka sinis terhadap lawan ya, suka mengejek terhadap lawan, sinis terhadap lawan. Dan inilah daripada sifat kirdiyah. Nah, ini loh, kita harus mengetahui kesemuanya sifat itu sifat binatang ya, sifat binatang ataukah sifat malaikat yang ada di dalam diri kita. Kalau masih binatang ini, maka bagaimana kita untuk memperbaiki daripada diri kita sendiri? Di antaranya adalah jasad kita ya. Sebagaimana Abu Yazid Al-Bustami itu jadi ulama 15 tahun, nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah karena antara basyariah, ruh, terus kemudian nafsu, syahwat, itu semuanya masih kotor. Padahal pintar sekali ya, padahal pintar sekali Abu Yazid Al-Bustami, ulama hebat, menjadi maroji ya, menjadi maroji dunia ya, menjadi maroji dunia. Akan tetapi Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahwasanya ibadahnya nggak bisa khusyuk ya. Kok buruk-buruk kita semuanya tanya, Ustaz bagaimana soal kita khusyuk ya?
Abu Yazid Al-Bustami itu menjadi rujukan ulama-ulama sedunia. Itu sendiri mengatakan 15 tahun aku nggak bisa khusyuk. Akhirnya aku tanya sama ibuku, wahai ibu, aku sudah menjaga. Mulai dari aku mukallaf, itu sudah bisa menjaga makanan halal, makanan haram ya, yang ada di dalam diri kita. Subhat itu semuanya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi aku belum bisa merasakan nikmat daripada ilmuku. Hatiku tidak bisa menjadi jernih. Hatiku tidaklah bersih. Itu kenapa? Ya, itu kenapa? Kenapa kok nggak bisa seperti ini, wahai ibuku? Aku sudah bisa menjaga makanan daripada subhat, makanan daripada haram. Ya, kok masih aku berperilaku seperti ini? Aku ingat sabdanya Nabi SAW, man akal haram mata qalbuhu. Barang siapa yang makan barang haram maka mati daripada hatinya itu sendiri. Ya. Terus kemudian di saat engkau mengandung aku, apakah engkau, ya wahai ibu, apakah engkau pernah memakan barang yang subhat, ataukah pernah memakan barang yang haram yang menyebabkan bashar dalam diri saya itu menjadi najis? Ya, wahai anakku, coba saya ingat-ingat dulu. Oh iya, di saat aku mengandung engkau, aku makan, yakni aku makan jladrem atau hubas atau adonan daripada roti. Adonan roti, aku makan adonan roti itu sendiri, itu adalah miliknya tetangga. Ya, jadi aku cuma nyuil sedikit saja. Maka tolong ibu, saat ini juga minta keikhlasan terhadap orang yang engkau ambil haknya itu sendiri. Maka ibunya meminta maaf kepada tetangganya yang diambil makanannya tersebut. Akhirnya di saat diridhoi ya sama orang tersebut, maka Abu Yazid Al-Bustami seketika itu juga ibadahnya bisa menjadi khusyuk, bisa menjadi hudur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nafsu yang ada dalam dirinya, ruh yang ada di dalam dirinya tidak tercampur kepada basyariah yang haram, basyariah yang subhat. Oleh karenanya ya kita harus mengetahui ini semuanya. Ketika mampu kita mengetahui ini semuanya, maka kita akan memperoleh kimia sa'adah. Apa ghidaan yang terdapat dalam diri hewan itu adalah ghidaan. Ghidaan itu gizi. Ghidaan gizi. Wasa'adatan dan kebahagiaan. Wasa'adatan dan kebahagiaan. Fa inna sa'adatul bahaimi. Fa inna sa'adatul bahaimi, maka sesungguhnya kebahagiaan daripada bahaim, kebahagiaan daripada hewan-hewan ternak. Apa sesungguhnya kebahagiaan yang dialami oleh hewan-hewan ternak itu? Iku fil akli, ing dalam makanan. Ya, iku fil akli, ing dalam makanan. Makan. Jadi sangat senang sekali hewan itu makan. Ya, sangat senang sekali bahaim atau hewan ternak itu saat dikasih makan. Ya, saat tuannya itu membawa makanan, maka bahaim biasanya saling berebut satu sama lainnya. Ya. Apa bedanya dengan kita? Ya, saat ada pembagian sembako, berebutan dan lain sebagainya. Apakah itu bukanlah sifat bahaim? Apa bedanya dengan kita? Saat puasa ya puasa, ketika selesai daripada puasa atau berbuka, sudah kita siapkan makanan yang hampir semuanya itu siap untuk kita santap semuanya. Terus kemudian apa bedanya kita dengan bahaim itu sendiri? Ya, itu juga menjadi sa'adah, itu juga kebahagiaan, tapi kebahagiaannya bahaim. Ya, maukah kita sebagai seorang yang dikatakan bahaim atau hewan ternak yang suka terhadap makanan itu? Wasyurbi dan minuman. Ya, minuman bahaim itu nggak tahu minumannya najis atau suci. Dikasih di wadah daripada tempat minumannya itu terkadang najis ya. Terus kemudian diambillah air ya, najis ataukah bersih ataukah jernih ya, ataukah kotor, itu semuanya bahaim langsung diminum begitu saja ya. Dan inilah kesenangan daripada bahaim. Apakah kita juga meniru daripada bahaim ketika ada minum-minuman keras ya, ketika ada khamr, minum-minuman keras dan lain sebagainya? Apakah kita suka dengan hal tersebut? Kalau kita masih menyukai terhadap minum-minuman yang haram maupun yang subhat, maka bisa saja kita memiliki sifat sa'adatul bahaim, sifat bahagia, akan tetapi kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan nafsu ya, kebahagiaan nafsu kebinatangan ya. Oleh karenanya ya, memang betul-betul orang yang puasa itu diberikan oleh Allah farhatan ya, diberikan dua kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa taala, sabdanya Nabi ya. Farhatan yang pertama itu adalah indal iftar, di saat seseorang itu dalam keadaan iftar, dalam keadaan berbuka.
dalam keadaan berbuka puasa orang itu sangat senang sekali ya, karena di saat berbuka itu orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa, yakni berupa nikmat kesehatan. Mustahil orang bisa menikmati daripada makanan itu kalau tidak sehat. Mustahil orang itu bisa menikmati makanan kalau sakit gigi. Mustahil orang itu bisa merasakan sate kalau darah tinggi ya. Oleh karenanya indal iftar, di saat iftar manusia itu sesungguhnya Allah malakasuntu wa bika amantum ala rizqika aftartu ya. Rizki yang bisa dimakan dengan bagus ya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, itulah ya, itulah hal yang merupakan yang dimaksud dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi di saat kita makan minumnya ragusnya setengah mati sama dengan bahaim, yang terjadi adalah ketidaknikmatan ketika ibadah, ketidaknikmatan saat makan itu. Semakin banyak makan, semakin banyak minum, semakin tidak nikmat di dalam tubuh kita, semakin merasa berat dalam tubuh kita, maka itu adalah makan yang menjadi musibah bagi diri kita. Ya, indal iftar, di saat iftar kita merasakan bahagia, itu bisa mencicipi daripada makanan yang disyukuri langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau itu adalah mengambil tamar ya, mengambil kurma ya, mengambil kurma 3 ya, ataukah 7, 3 ataukah 7. Ini adalah keganjilan. Ya, jadi makna daripada ganjil kalau disebutkan sudah 3 ataukah 7, maka nggak boleh ya makan kurma ganjil. Berapa? 99 ya, nggak boleh. Ya, di saat akikoh adalah usia 7 ataukah usia 14 ataukah usia 21 ya. Nggak boleh langsung diambil satu kelipatan KPK-nya ya. Ketika itu berarti 7 ditambah 7 14 ditambah 7 21 ditambah 7 berarti tanggal 28 boleh. Ditambah 7 lagi berarti tanggal 35 boleh, tidak seperti itu ya. Kelipatan-kelipatan yang disebutkan adatnya, disebutkan bilangannya, maka ya itu saja ya yang disunahkan ya. Rasulullah hanya mengambil seperti itu dan seteguk daripada air ya. Itu adalah bukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sehat sekali Rasulullah, sehat sekali. Kalau kita makannya buahnya, tentunya banyak sekali kandungan-kandungan yang ada dalam diri kita. Kandungan itu apakah kandungan yang thayyib ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyib, thayyib ataukah tidak? Kalau enggak thayyib, kalau enggak baik ya akan menimbulkan satu banyak penyakit. Kalau thayyib ya menimbulkan satu kesehatan. Sumu tasihu wasalah ya, maka kamu akan sehat ya. Wasalah kamu, maka kamu akan sehat. Makna daripada puasa adalah mampu menahan ya. Kalau diabetes ya jangan makan nasi terlalu banyak, itu puasa ya. Kalau puasa nanti ibadahnya nggak bisa kenceng, kalau makan banyak ya ditahan makannya, jangan sampai banyak itu sendiri ya. Karenanya latihan daripada lagi-lagi latihan daripada orang yang salih di saat makan adalah jangan sampai makan yang kita maksud itu kita makan. Sebagaimana Bayi Jalil itu kalau pergi kemana-mana ya, kalau lihat Pak Wan, lihat OT-OT ya, kemudian OT-OT itu kelihatan ada yang segar, kelihatan ada yang dicampuri dengan udang, kelihatan ada yang enak sekali besar, kok ada yang kecil gosong, maka beliau ngambil yang gosong ya, kecil ya. Itu adalah untuk melatih daripada nafsu. Makan aja dilatih, makan yang dinafsui akan menimbulkan nafsu yang tinggi ya. Seperti nafsunya bahaim, yakni nafsu suka makan, nafsu suka minum ya. Ya, sekarang ini orang nggak nafsu malah dicekoi jamu ya, jamu kunyit atau apa ya, yang suka menambah nafsu makan, menambah nafsu minum ya, malah dicekoi jamu kalau nggak mau makan. Wan naumi dan tidur ya, itu adalah kebahagiaan orang yang berpuasa indah iftar. Yang kedua adalah indah liqa'i rabbi, di saat ketemu sama Tuhan ya. Orang yang rajin tirakat, menahan nafsu, maka di saat nafsunya itu sudah jernih, maka dia akan bisa bertemu dengan Tuhannya dalam segala hal ya. Dalam pekerjaan dia menemukan Tuhan ya, di Grasper dia menemukan Tuhan, di underground dia menemukan Tuhan, keesaan Tuhan. Berada di gunungan kita menemukan Tuhan, berada di lautan Polsek kita menemukan Tuhan. Di saat dia ada di 38 di hutan ya, di hutan Kuala Kencana, berada di Ridge Camp ya, kita menemukan Tuhan ya. Keajaiban, keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita di Harvey sering ada rainbow atau sering ada pelangi ya, itu adalah keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memahami sifat indahnya, sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Wan naumi dan tidur ya, wan naumi dan tidur ya. Tidur adalah merupakan kesukaan daripada hewan ya. Terkadang kucing itu kalau menemui tempat enak langsung tidur.
ya dia bangun sebentar, nemu tempat enak tidur lagi. Memang naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, tetapi makna daripada hadis itu adalah mafhum muwafaqah. Jika tidurnya aja dianggap ibadah, apalagi aktivitasnya. Maka daripada itu aktivitaslah yang semakin banyak di bulan suci Ramadan. Jangan memperbanyak daripada tidur. Bukan berarti an-naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, tak turut doa. Ya, itu nanti akan menimbulkan daripada kasratin naum, banyaknya tidur akan menyebabkan justru hati kita semakin keras. Ya, ketika hati keras, nafsu itu juga akan tinggi. Ya, nafsu itu akan menjadi tinggi. Ya, memang terkadang orang ngeles, ya saya tidur kan supaya tidak maksiat dan lain sebagainya. Iya, kalau semuanya Islam seperti itu terus bagaimana? Ya, itu antara tidak maksiat ataukah malas itu beda-beda dikit. Ya, antara tidak maksiat ataukah nunggu buka puasa itu tipis, bedanya tipis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat Ramadan, bahkan Ramadan pun Rasulullah melakukan perang. Ya, melakukan perang di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan Ramadan para sahabatnya Nabi itu bekerja dengan keras. Innallaha yuhibbu 'amila 'amalan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bekerja keras. Ya, sampai kami kisahkan Sayyidina Ali itu bekerja sampai buka puasa. Hasilnya dikasih makanan untuk orang lain. Sampai sisa itu pernah dikasihkan sama Sayyidina Ali. Yang dikasihin semua itu tiap hari dikasih makan, minum, itu nggak tahu yang ngasih itu adalah yang dikasih itu sendiri. Ya, ini ada sisa ini tak kasihkan orang yang kerja itu, kasihan orang kerja itu. Padahal orang yang kerja itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah orang yang mempersiapkan makanan buka puasa untuk orang-orang yang berbuka semuanya. Ya, itu artinya para sahabat juga bekerja keras di saat bulan suci Ramadan, bukan justru enak-enakan tidur. Kalau enakan tidur itu adalah sa'adatul bahaim, itu adalah kebahagiaan hewan-hewan yang diternak itu sendiri. Wan nikahi dan nikah kawin, ya, wan nikahi dan kawin, ya. Kawin adalah kebahagiaan daripada hewan, ya. Hewan ayam kate ketemu betina, dikawini, ketemu betina lain, dikawini lagi, ketemu betina lain, dikawini lagi, ya. Kalau nafsu itu tidak terkontrol, ya sama kita dengan ayam, ya. Oleh karenanya kelinci, apalagi kelinci ketemu, ya, sampai ketemu betina 10, 20, satu hari digarap semuanya. Nah, kalau kita nggak bisa mengontrol daripada nafsu untuk nikah itu, maka kita seperti bahaim, ya. Ketika punya istri satu, ya belum bisa mendidik dengan sebaik-baiknya, ya jangan cari-cari yang lainnya, ya. Terus kemudian di saat nafsu untuk nikah itu karena syahwat saja, maka jangan lakukan itu sendiri. Betul-betul kita harus jujur, ya. Nafsu untuk kawin yang muncul dari syahwat kita ini, ya, itu adalah untuk ibadah ataukah memang adalah nafsu seperti nafsunya hewan. Harus kita teliti. Fa in kunta lamun ono iku minhum setengah saking bahaim, maka ada di dalam bahaim itu fajtahid maka bersungguh-sungguhlah, ya. Fajtahid maka bersungguh-sungguhlah i'malil taufi yang dalam mengaktifkan perut, ya. I'malil taufi yang dalam mengaktifkan perut, wal farji dan farji, ya. Jadi mengaktifkan daripada perut dan farji. Nah, ini adalah kebahagiaan yang dilakukan oleh bahaim, yakni hewan ternak. Di saat manusia ditanya, ya, apakah manusia semuanya ingin masuk surga ataukah ingin masuk neraka? Ya, ternyata dalam Al-Quran mereka semuanya kebanyakan menjawab adalah walaqad dzara'na li jahannama katsira. Kebanyakan mereka semuanya memilih untuk masuk neraka pada hakikatnya. Karena mereka semuanya lebih mengedepankan nafsu, ya, untuk kejelekan, bukan nafsu yang merubah untuk kebaikan. Bukan nafsu untuk merubah kebaikan, tapi nafsu yang mengarah kepada kejelekan. Itu suka sekali, ya. Ketika diundang tahlilan, diundang 100 orang, yang datang 10 orang. Ketika diundang orkesan, yang undangan spesialis cuma 10 orang, yang datang 1000 orang, ya. Di saat ada jamaah yang datang 2 sof. Di saat demo yang datang, ya, satu alun-alun, ya, dan sebagainya. Lah, ini adalah nafsu, ya, nafsu hewan, ya, nafsu hewan.
Maka daripada itu orang yang mengedepankan nafsu, maka dia wa idza udhunu la yasma'una biha. Kalau ketika dia ngaji, ya dengarkan hal-hal yang baik, tapi dia nggak bisa mendengarkan hal tersebut. Wa idza udhunu la yasma'una biha wa idza a'yunu la yubsiruna biha. Punya mata tapi dia tidak bisa melihat kebaikan atau keburukan itu, ya nggak bisa melihat. Wa idza udhunu la yasma'una biha wa idza a'yunu la yubsiruna wa idza qulub la yafqahun. Ya, punya hati tapi tidak bisa untuk memahaminya. Ulaika kal an'am, mereka semuanya itu adalah binatang ternak. Di saat kita melihat kebaikan atau keburukan, kita tidak bisa untuk memilih mana yang kita pilih, ya, antara berfoya-foya ataukah antara ibadah. Itu ya kita tidak bisa memilih dengan bagus, karena tidak bisa melihat hal tersebut dengan bagus. Pendengaran yang bagus, nasihat yang bagus, ataukah nasihat yang jelek yang diikuti, dia tidak bisa memilih itu. Ketika itu pemahamannya dia juga tidak bisa mampu untuk memahami hakikat daripada kehidupan, maka ketika orang tidak mampu untuk memahami hakikat kehidupan atau ma'rifatun nafsi, yakni tidak mau mengetahui diri sendiri, jati dirinya sendiri, maka ulaika kal an'am, mereka itu semuanya adalah binatang ternak. Itu adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala, bal hum adall, ya, bahkan mereka semuanya itu lebih parah daripada binatang ternak. Binatang ternak masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kotorannya bisa memberi manfaat kepada orang lain, tenaganya masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dagingnya bisa dimanfaatkan sama orang lain. Akan tetapi di saat seseorang itu melakukan prinsip-prinsip bahaim, maka orang itu tidak akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Balhum adall, bahkan dia semakin sesat, semakin keji, ya, semakin mengerikan, ya. Wal farji, karena menuruti daripada farjinya itu. Wasa'adatas sibai, wasa'adatas sibai, dan kebahagiaan daripada siba, kebahagiaan daripada hewan buas. Kebahagiaan daripada hewan buas itu apa? Wal fatki, dan mematikan orang lain, ya, mematikan perekonomian orang lain, mematikan fisik orang lain, mematikan hati orang lain, ya, mengajak kepada kejelekan dan sebagainya, mematikan hal-hal yang bersifat fatki, ya, mematikan. Ini merupakan kebahagiaan daripada siba. Siba manakala bisa mematikan siba hewan yang lainnya, ya, maka siba ini akan bangga, dia akan menjadi satu penguasa di wilayah tersebut, ya. Ini merupakan sa'adatus siba, kebahagiaan daripada hewan buas, ya, kebahagiaan daripada hewan buas. Diturbi dalam memukul, ya, memakan, memangsa, itu adalah kebahagiaan daripada sa'adatus siba, hewan-hewan yang buas. Wal fatki, dan mematikan. Wa sa'adatus syayatin, dan kebahagiaan daripada syaitan-syaitan itu adalah fil makri wasyarri wal hiyali wa in kunta minhum fashtagil wal hiyali fa in kunta minhum fashtagil bistighalihim wa sa'adatal malaikati fi musyahadatil jamalil hadratir rububiyyati wa laysa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun wallahu a'lam.